Perkenalkan, nama saya Clarantinella Mahuda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas audit forensik tentang menganalisis kasus menggunakan 5W1H dan membuat perencanaan audit forensiknya. Kasus yang saya pakai dalam tugas ini yaitu kasus PT Sari Ater. WAT atau jenis penyimpangan. PT Sari Ater diduga melakukan penggelapan aset pemerintah daerah Kabupaten Subang berupa tanah dan memanipulasi laporan keuangan. Yang kedua, siapa pihak yang bertanggung jawab? Pihak yang bertanggung jawab pada penyimpangan ini yaitu pihak PT Sari Ater. Yang ketiga, di mana tempat terjadinya? Tempat terjadinya penyimpangan ini pada PT Sari Ater. Yang keempat, kapan waktu terjadinya penyimpangan? PT Sari Ater diduga tidak memberikan keuntungan di tahun 2017 dan 2018 kepada Pemda Subang dan baru dilaporkan Ketua LSM Aliansi Anti Korupsi Seluruh Indonesia atau AKSI Kabupaten Subang oleh Warlan pada tahun 2019. Yang kelima, alasan terjadinya penyimpangan. Alasannya karena PT Sari Ater ingin mendapatkan keuntungan. Yang keenam, bagaimana modus penyimpangannya? PT Sari Ater diduga melakukan penggelapan aset Pemda Kabupaten Subang. Pemda mengaku luas lahan sebanyak 9 hektar, namun setelah diukur bersama BPN dan PTPN, hanya ada 6,5 hektar, sehingga ada selisih luas 2,5 hektar. PT Sari Ater juga diduga memanipulasi laporan keuangan, seolah-olah keuntungannya kecil, padahal keuntungannya besar, dan memanipulasi laporan keuangan ini untuk membohongi Pemkab agar bagi hasilnya lebih menguntungkan PT Sari Ater. Yang berikut membuat perencanaan audit forensik. Dalam perencanaan audit forensik, kita perlu yang pertama, menyusun program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Dalam penyusunan audit program, harus memperhatikan laporan hasil penelaahan dan melalui pengujian hipotesis 5W1H, sehingga bukti audit yang dikumpulkan relevan. Yang kedua, menyiapkan sumber daya. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan audit forensik, ketersediaan sumber daya yang memadai dan dibutuhkan harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang. Sumber daya audit forensik mencakup ketersediaan SDM atau tenaga auditor seperti pengetahuan dan pengalaman dari auditor, sarana dan prasarana, sumber dana, dan anggaran waktu. Sumber daya IT. Pekerjaan audit forensik berkaitan erat dengan berbagai kegiatan analisis yang luas yang dilakukan oleh seorang auditor. Alur kerjanya secara khusus mencakup penyajian urusan keuangan dari suatu organisasi dan seringkali terkait dengan kegiatan kecurangan. Kegiatan ini mencakup keseluruhan proses penyelidikan, termasuk menjadi peran saksi ahli di pengadilan. Salah satu sumber penting dalam era digital sekarang ini adalah forensik komputer. Yang ketiga, menyiapkan surat penugasan. Audit forensik merupakan audit yang tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menuntut adanya pembuktian litigasi. Maka dari itu, penugasan terhadap dilakukannya audit forensik harus berdasarkan pada yang pertama, pengembangan hasil audit operasional jika terdapat temuan berupa indikasi perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, pengaduan masyarakat. Yang ketiga, permintaan instansi penyidik. Dan yang keempat, permintaan pimpinan objek penugasan. Komposisi keahlian tim audit disusun sesuai permasalahan yang akan diaudit dan posisi dalam tim audit ditentukan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. Selanjutnya, konsep surat tugas diajukan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan kemudian akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.